Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara menghitung pajak, norma perhitungan, dan cara menghitung pajak dengan norma perhitungan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farisat Ramadan dengan NIM C0E02505 dari Prodi Keuangan Daerah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Nah, selanjutnya itu masuk pada step pertama, yaitu pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap setahun dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 17. Nah, untuk menghitung PPh dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu jika pajak penghasilan itu atau wajib pajak badan, itu rumusnya penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17. Penghasilan itu dikali tarif pasal 17. Kemudian itu penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenalkan undang PPh dikali tarif pajak 17 pajak penghasilan atau wajib pajak orang pribadi. Nah, itu sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pajak 17 sama dengan penghasilan itu dikurang PTKP dikali tarif pasal 17. Kemudian yaitu penghasilan bruto dikurang biaya yang diperkenalkan undang PPh dikurang PTKP dikali tarif pasal 17. Nah, untuk dapat menghitung pajak penghasilan yang benar harus dapat dipahami itu untuk pertama itu dasar perhitungan. Nah, dasar perhitungan sendiri itu adalah penghasilan kena pajak apabila perusahaan mengalami kerugian, maka atas kerugian tersebut harus dilakukan kompensasi kerugian. Nah, menurut undang-undang terdapat 4 sumber pendapatan yang dapat diakui. Itu penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan dengan bagian bebas, kemudian penghasilan lain seperti pembebasan hutang, hadiah dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kompensasi kerugian. Nah, menurut undang-undang perpajakan, apabila penghasilan bruto tersebut setelah pengurangan didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai 5 tahun kompensasi. Nah, kompensasi kerugian dibedakan menjadi dua, yaitu kompensasi kerugian vertikal, yaitu wajib pajak badan yang bergerak di bidang usaha perhotelan yang mana pada tahun 2008 menderita kerugian sebesar 200 juta, yang mana ada kata mulai tahun 2009 dan seterusnya untuk masing-masing yaitu 20 juta, 40 juta, 70 juta, dan 100 juta hingga 150 juta, dan tahun 2014 untungnya itu 250 juta. Nah, maka untuk buatkan daftar perhitungan kompensasi atas kerugian pajak tahun 2008 tersebut serta hitung pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak tersebut pada tahun 2014. Maka jawabannya itu daftar perhitungan kompensasi atas kerugian pajak penghasilan tahun 2003 yaitu tahun 2008 itu untungnya 200 juta, kompensasi tidak ada, sisa kompensasinya tidak ada, dan PP-nya tidak ada. Kemudian tahun 2009 itu untungnya itu 20 juta, maka kompensasinya itu 20 juta, sisa kompensasinya 180 juta, dan PP-nya nihil. Kemudian tahun 2010 itu untungnya itu 40 juta, kompensasinya itu 40 juta, sisa kompensasinya itu 140 juta, maka DPP-nya itu nihil. Kemudian tahun 2010 itu untungnya itu 40 juta, kompensasinya 40 juta, kemudian sisa kompensasinya itu 140 juta dan DPP-nya nihil. Kemudian tahun 2011 itu untungnya 70 juta, kompensasinya 70 juta, sisa kompensasinya 70 juta. Kemudian untuk nihilnya, kemudian DPP-nya itu nihil. Nah, untuk tahun 2012 itu untungnya 100 juta, kompensasinya 70 juta, sisa kompensasinya tidak ada, dan DPP-nya itu 30 juta. Nah, kemudian untuk tahun 2013 itu untungnya 150 juta, kompensasinya tidak ada, sisa kompensasinya tidak ada, dan DPP-nya itu 150 juta. Kemudian tahun 2014 untungnya itu 250 juta, kompensasinya itu tidak ada, dan sisa kompensasinya tidak ada, kemudian DPP-nya itu 250 juta. Maka tarif pajak badan untuk tahun 2009 yaitu 25% dikali 250 juta sama dengan 62 juta 500. Nah, maka pajak terhutang tahun 2014
14 yaitu 62.500.000. Nah, yang kedua itu kompensasi kerugian horizontal, di mana ini untuk sebuah perusahaan yang mempunyai lebih dari satu jenis unit usaha. Nah, contoh soalnya itu di PT X pada tahun 2015 menyelenggarakan usaha biro perjalanan, usaha kuliner, dan taksi. Hasil usaha selama tahun 2015 masing-masingnya adalah sebagai berikut. Asumsi peredarannya di atas 50 miliar, usaha biro perjalanan peroleh untung sebesar 400 juta. Usaha kuliner ruginya itu 800 juta, dan usaha pertaksian untungnya yaitu 200 juta. Maka kompensasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, pertama itu biro perjalanan umum untung yaitu 400 juta, usaha konstruksi ruginya itu 800 juta, kemudian pertaksian untungnya itu 200 juta. Rugi usahanya pada tahun 2015 yaitu 200 juta. Nah, menghitung pajak dengan norma penghitungan. Nah, norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan misalnya pensiun itu yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Penggunaan norma penghitungan tersebut dasarnya dilakukan dalam hal tidak terdapat dosa perhitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap atau pembukuan atau pencatatan bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Nah, kemudian masuk pada jenis-jenis norma penghitungan pajak. Itu terdiri dari dua, itu norma penghitungan umum dan norma penghitungan khusus. Norma penghitungan umum yaitu berlaku wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya itu setahun kurang dari 4,8 miliar. Nah, yang kedua, untuk norma penghitungan khusus itu bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usahanya atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional. Nah, syarat penerapan norma penghitungan itu terdiri dari 3, yaitu pertama, wajib pajak adalah orang pribadi yang memilih menggunakan norma penghitungan diwajibkan memberitahukan kepada KPP setempat selambat-lambatnya akhir bulan Maret dan tahun pajak yang bersangkutan. Kemudian kedua itu penghasilan itu dihitung dengan mengalihkan angka persentase yang tercantum dalam norma dengan jumlah peredaran usaha atau penghasilan bruto dari pekerjaan bebas setahun. Biaya-biaya tidak lagi diperkenankan untuk dikurangkan. Kemudian yang ketiga itu bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari satu usaha, maka penghitungan penghasilannya itunya harus dikalikan dengan memperhatikan masing-masing jenis usaha atau tempat usaha sesudah itu penghasilan itu tersebut dijumlahkan. Nah, masuk pada contoh soalnya yaitu wajib pajak Badu, status kawin dan punya 3 orang anak yang masih menjadi tanggungan sepenuhnya. Ia adalah seorang dokter yang bertempat tinggal di Jakarta. Istri mempunyai pekerjaan selaku notaris dengan peredaran brutonya setahun 160 juta di Jakarta dan 60 juta di Bekasi, sedangkan suami menerima pensiun bruto di Jakarta sebesar 340 juta. Nah, hitung PPh terutang yang harus dibayar wajib pajak dengan menggunakan norma penghitungan. Jika penghasilan neto sebagai dokter itu adalah 40% dari penerimaan bruto, penghasilan neto sebagai notaris adalah 38% dari penerimaan bruto. Kemudian penghasilan neto sebagai notaris adalah 35% dari penerimaan bruto. Nah, maka jawabannya itu penghasilan itu jika sebagai dokter itu 40% dikali 340 juta, maka hasilnya 136 juta. Penghasilan istri jika 38% dikali 160 juta, hasilnya 60 juta 400. Kemudian penghasilan istri 35% dikali 80 juta dapatnya 28 juta, maka hasilnya yaitu 196.800 juta. Nah, untuk penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP, wajib pajak itu 540 juta, status kawinnya itu 4.500.000, kemudian tambahan istri bekerjanya itu 54 juta, kemudian memiliki 3 anak, berarti itu 3 dikali 450 juta, yang mana jika memiliki 1 anak maka tarifnya itu 4.500.000. Nah, di sini dapat memiliki 3 anak, maka 3
dikali 4.500.000, maka hasilnya 13.500.000. Nah, maka dijumlahkan dapatnya 126 juta. Maka 196.800 dikurang 126 juta, maka penghasilan kena pajaknya yaitu 70.800.000. Nah, untuk PPh terhutangnya yaitu 5% dikali 50 juta, hasilnya yaitu 2.500.000. Kemudian 15% dikali 20.800.000, maka hasilnya 3.120.000. Maka dijumlahkan hasilnya 5.620.000. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.